Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, kawan-kawan seperjuangan, para pekerja, para buruh, para serikat pekerja atau serikat buruh yang ada seluruh di Nusantara ini. Bahasan kali ini ingin kita mencoba menafsir atau membacakan sekaligus mengomentari, yaitu surat Menteri BUMN kepada Direksi PT Perkebunan Nusantara 3 terkait dengan persetujuan pendirian Sugerco. Ya, bahasannya kali ini tidak jauh-jauh dari hukum PT, ya, hukum perseroan terbatas, karena PTPN Group ini, PT Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara, ini badan hukum berbentuk PT. Jadi pendirian, pengelolaannya, pengurusannya, organ-organnya tidak jauh dari atau harus memang sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi kita bahas sedikit apa sih Menteri Badan Usaha Milik Negara ini bersurat, membalas surat dari Direksi PT Perkebunan Nusantara 3 Persero terkait minta permohonan persetujuan Sugerco. Kenapa sih PTPN 3 ini bersurat ingin mendirikan Sugerco? Cuma di sini karena yang saya bahas ini surat jawaban dari Menteri BUMN, jadi latar belakang PTPN 3 ingin mendirikan Sugerco itu tidak termuat dalam surat ini. Tetapi coba kita telusuri lagi, sebenarnya kenapa PTPN Nusantara 3 ini ngajukan ke Menteri pingin mendirikan Sugerco. Apakah yang selama ini dulunya ya PTPN itu sahamnya dimiliki oleh negara, yaitu kuasa negaranya itu Menteri Keuangan, kuasa dari Menteri Keuangan untuk pengelolaan adalah Menteri BUMN. Nah, dengan peraturan pemerintah 78 ya kalau tidak keliru ya tahun 2014. Nah, saham-saham di PTPN 1 sampai 14 itu dialihkan 90% ke PTPN 3 dan masing-masing PTPN disisakan 10%, sehingga Menteri BUMN sekarang itu pemegang saham minoritas 10% di PTPN, sedangkan yang 90% dimiliki oleh PTPN 3. Dengan amanah seperti itu, nah sekarang PTPN 3 itu malah bersurat ke Menteri BUMN sebagai, pertama, sebagai kedudukannya selaku pembina badan usaha milik negara. Yang kedua, Menteri BUMN dalam kedudukannya sebagai atau selaku rapat umum pemegang saham PTPN 3. Yang ketiga, Menteri BUMN di sini juga sebagai selaku pemegang saham seri minoritas seri B pada PTPN 11, juga sebagai pemegang saham seri A mayoritas PTPN 3. Jadi pemegang saham seri A dan minoritas saham seri B pada PTPN 11. Nah, di sini pertanyaannya adalah kenapa PTPN 3 ini sepertinya ngebet banget ya mau mendirikan Sugerco. Apakah sekarang PTPN Group yang sudah dilimpahkan holdernya ya sahamnya ke PTPN 3 itu
masih kurang gitu. Atau di sini dalam jawaban suratnya itu mau merestrukturisasi. Kalau melihat keinginan ini, kalau mau menginginkan cepatnya, katakanlah cepat beroperasinya itu operasional, saya kira birokrasinya malah tambah panjang, ya. Kalau efektivitasnya ya juga tidak efektif, tetapi lebih efektif masih ya sudah pemegang sahamnya ya memang BUMN sudah, kementerian, dalam hal ini Menteri BUMN lah, katakanlah seperti itu. Ya PTP-nya tetap pemegang saham, pemegang entitas-entitas yang diberi saham oleh Menteri BUMN gitu, selaku kuasa dari Menteri Keuangan. Nah, baik, tetapi kita coba apa sebenarnya yang disetujui dari surat Menteri BUMN ini. Jadi coba kita bacakan ya, dari surat, menjawab surat dari PTPN 3 sehubungan dengan surat saudara nomor DTRS _MBU 1834/2021 tanggal 22 Juni ya, suratnya PTPN 3, hal permohonan persetujuan pendirian Sugerco sehubungan dengan pelaksanaan restrukturisasi bisnis gula PT Perkebunan Nusantara PTPN Group, dan memperhatikan surat Dewan Komisaris PTPN 3 nomor sekian gitu ya, perihal tanggapan tertulis pendirian Sugerco dalam rangka restrukturisasi gula PTPN Group, serta memperhatikan keputusan Menteri BUMN SK 315/MBU/12/2019 tentang penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan badan usaha milik negara. Jadi dasarnya itu menjawab surat itu ya. Selain surat PTPN 3, surat dari Dewan Komisaris PTPN 3 juga memang memperhatikan keputusan Menteri BUMN. Nah, Menteri BUMN di sini menjawab dengan 3 kewenangannya, 3 posisi gitu ya. Pertama, Menteri BUMN dalam kedudukannya selaku pembina badan usaha milik negara untuk kepentingan perpajakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 56 PMK titik 010/2021. Isinya adalah menyetujui restrukturisasi bisnis gula PTPN Group yang dilakukan melalui pendirian Sugerco sebagai single entity yang akan mengelola bisnis gula PTPN Group. Jadi restrukturisasi yang diinginkan adalah dengan membentuk Sugerco ya. Mengelola bisnis di PTPN Group itu harus seolah-olah harus ada single entity yang mengurusi gula, perusahaan gula. Nah, yang selanjutnya di poin B atau huruf B, menyetujui pemisahan tidak murni, spin-off. Nah, pada sesi yang kemarin kita sudah berbicara tentang spin-off juga, terkait dengan bagaimana pasal 135 di Undang-Undang 40 2007 yang mengatur tentang pemisahan dan teori-teori pemisahan. Jadi pemisahan tidak murni spin-off sebagian aktiva dan pasifa pertama milik PTPN 2. PTPN 2 ini memang ada usaha gulanya ya, industri gulanya. PTPN 7 PT Buma Cima Nusantara, anak perusahaan PTPN 7 juga gula ya, industri gula. PTPN 9 juga. Di 9 ini ya ada juga sama dengan PTPN 11, ada pabrik gulanya yang
dimodernisasi tapi sampai sekarang nggak beroperasi, kurang memberikan kontribusi yang baik meskipun dilakukan peningkatan kapasitas begitu ya. PTPN 10, PTPN 11, nah memang 11, 10 ini kebanyakan memang industri gula. Terus selanjutnya PT Industri Gula Glenmore, anak perusahaan 12, ini di Glenmore ini, IGG ini singkatannya itu ya, itu memang berada di daerah Glenmore, Banyuwangi. Dan PTPN 14, T14 ini di Makassar ya, kantor pusatnya. Saya pernah nyampe sana, bahkan pernah jadi konsultan hukumnya Dirut di tahun 2014 ya, saya juga pernah dimintai. Jadi menyetujui pemisahan spin-off ya, pemisahan tidak murni sebagian aktiva dan pasiva milik PTPN yang disebutkan tadi sebagai pelaksanaan restrukturisasi dimaksud angka 1 huruf A. Jadi restrukturisasinya itu yang dimaksud adalah pemisahan untuk mendirikan Sugerco. Di dalam Sugerco itu nanti ada aktiva dan pasiva sebagiannya dari milik PTPN yang memang core bisnisnya ya banyak di gula. Nah, pertanyaannya di sini, kalau tujuannya efektivitas restrukturisasi seperti ini, apakah efektif? Kita belum bisa karena belum bisa menjawabnya karena memang masih suratnya ini masih surat persetujuan, belum memulai. Ya, jadi belum memulai, belum ada PT-nya. Ini persetujuan untuk mendirikan PT, untuk mendirikan single entity ya. Itu. Yang kedua, Menteri BUMN dalam kedudukannya selaku rapat umum pemegang saham PTPN 3 Persero dan pemegang saham PTPN 11 ya. Dengan ini ya, menyetujui pendirian perusahaan. Jadi Sugerco ini nanti perusahaan. Pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud angka 1 dengan nama PT Sinergi Gula Nusantara atau nama lain yang disetujui oleh instansi yang berwenang. Artinya nanti bentuk badan usahanya Sugerco ini adalah bentuk PT ya, tidak jauh-jauh dari pembahasan kita yaitu hukum PT. Nah, tentunya PT kita ketahui ya, PT mendirikan PT itu pendiriannya melalui atau didasarkan pada suatu perjanjian. Tentunya perjanjian itu minimal ada 2 pihak ya. Ada 2 pihak minimal. Nah, di sini dengan nama PT Sinergi Gula Nusantara, belum tentu nanti yang diajukan oleh yang ditugaskan untuk membuat PT, tentunya namanya belum tentu Sinergi Gula Nusantara, belum tentu, karena diajukannya nanti bernama apa dan disetujuinya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pendaftarannya membutuhkan PT-nya, mungkin semua sudah paham. Saya sendiri pernah menjadi tim gitu ya, pendirian sebuah PT ya, PT NSM gitu ya, jadi tim sampai berdirinya PT NSM ya, semua urut-urutannya mengadakan RUPS, nanti aktiva pasifanya sebagian ini sampai terbentuknya anggaran dasar pendirian PT itu. Nah, dalam tujuannya sebenarnya membentuk PT Sinergi Gula Nusantara ini atau nama lain nanti ya setelah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pengajuan pembentukan PT ini dalam rangka restrukturisasi bisnis gula PTPN Group yang merupakan bagian pelaksanaan dari kebijakan
atau program pemerintah guna mendukung pencapaian swasembada gula nasional. Nah, tujuannya itu mencapai swasembada gula nasional. Ini tidak semudah itu ya. Swasembada ini sudah lama sudah diinginkan, tetapi belum tentu bisa dengan mendirikan suatu PT baru swasembada tercapai. Sebenarnya ini masalahnya ibarat mobil ini tidak bisa cepat, tidak bisa berfungsi dengan baik. Ada banyak masalah, apa itu di mobilnya, apa itu pada supirnya, atau memang jalannya yang berlobang tidak bisa cepat. Nah, ini masalahnya, bukan masalah badan hukumnya. Nah, selanjutnya menyetujui penyertaan modal dilakukan oleh PT PN 3 dalam bentuk uang tunai. Sugerco dimaksud sebagai uang tunai pada Sugerco itu 4 miliar 950 juta. PT PN 3 ya memberikan seperti itu, dan menyetujui untuk pertama kali pengurus Sugerco sebagai berikut. Nah, pengurus kalau kembali ke undang-undang PT, Sugerco ini belum terbentuk badan usahanya, badan hukumnya, tapi sudah ditunjuk pengurus ya. Nah, ini nanti perbuatan hukumnya mengatasnamakan PT itu gimana? Nah, ada bahasannya itu, bagaimana aksi korporasi yang dilakukan oleh seseorang mengatasnamakan PT padahal anggaran dasarnya belum terbentuk. Itu kalau terjadi kerugian nanti menjadi beban pribadi orang itu, tidak bisa mengatasnamakan PT karena belum terbentuk secara badan hukum. Nah, itu nanti bahasan lain ya, bahasan lain. Seperti itu. Ini memang ada beberapa poin dari ini. Yang selanjutnya menyetujui pengalihan anggaran investasi non tanaman ya. Jadi tanamannya itu tidak ikut pada dianggap anggaran investasi, padahal ya juga ada ya, anggaran investasi di tanaman itu ya. Tetapi ini disebut tidak masuk non tanaman. RKAP PT PN 3 Persero tahun 2021 dari rekening inventaris kecil sebesar yaitu 4 miliar 950 juta rupiah untuk dijadikan penyertaan modal PT PN 3 pada Sugerco. Jadi PT PN 3 disetujui menjadi penyertaan modal. Selaku pemegang saham seri A dan minoritas saham seri B pada PT PN 11 memberikan kuasa kepada Direktur Utama PT PN Nusantara 3 selaku pemegang saham mayoritas seri B. Jadi Menteri BUMN itu minoritas di seri B, pemegang saham seri B minoritas, tetapi PT PN 3 pemegang saham mayoritas seri B di PT PN 11. Jadi Menteri BUMN dengan PT PN 3 ini sahamnya lebih besar PT PN 3 di PT PN 11. Memberikan persetujuan mendirikan Sugerco melalui penyertaan modal selain PT PN 3 tadi 4,9 M, dari N11 cuma 50 juta. Nah, untuk PT PN 11 mengalihkan anggaran dalam RKAP tahun 2021 pada anggaran investasi dari hak atas tanah 50 juta. Jadi selain penyertaan modal dalam bentuk uang tunai, juga memberikan persetujuan mengalihkan anggaran dalam RKAP dari hak atas tanah 50 juta. Nah, di sini masalahnya tanah itu yang mana dulu gitu ya, berstatus HGU, HGB, atau yang mana gitu ya. Padahal peruntukannya dulu memintanya ke negara itu untuk HGU, dan itu diatur oleh undang-undang tersendiri ya,
pengajuan tanah untuk peruntukan apa. Nah, yang ketiga, berkenaan pendirian Sugerco sebagaimana angka 2, direksi ya, direksi menyebut direksi. Nah, ini pertanyaannya, PT-nya belum terbentuk kok sudah menyebut direksi. Ini tidak jelas direksi yang mana ini. Apa direksi PT PN 3 atau direksi Sugerco, padahal disebut tadi menunjuk pengurus ya, bukan direksi, pengurus dalam Sugerco. Di sini di angka 3 menyebut direksi agar memperhatikan hal sebagai berikut. Pertama, pembentukan Sugerco dipastikan tidak mengganggu kegiatan gula. Sekarang musim giling ya, di PT PN Gula musim giling. Tapi jelas mengganggu, resah ini karyawan ya, dari surat yang sudah beredar online gitu ya, semua bisa mengakses. Yang kedua, melakukan komunikasi publik pelaksanaan program restrukturisasi PT PN Group termasuk kepada karyawan. Nah, di sini peran serikat pekerja, serikat buruh belum terartikulasi pendapat-pendapatnya, hanya sebagian. Makanya ini yang menjadi perhatian khusus bagi serikat pekerja, serikat buruh, karena belum ada sosialisasi ini. Apalagi ada confuse di sini ya, apa dua pendapat. Satu menyebut kepada direksi, satu membentuk pengurus. Mana yang ini? Nah, demikian dulu pembahasan dari surat Menteri BUMN ini menjawab permintaan dari PT PN 3 untuk pendirian Sugerco atau PT yang disebut PT sementara itu SGN. Tidak tahu nanti PT-nya bernama apa, terkait dengan surat permintaan dari PT PN 3 yang telah dijawab, disetujui. Surat ini hanya memberi izin prinsip. Nanti legalitasnya pengurus yang ditunjuk ini atau yang disebut direksi kita bahas lagi dengan undang-undang PT. Bagaimana posisi-posisi, bagaimana selanjutnya apabila itu pengurus melakukan aksi-aksi korporasi padahal belum ada anggaran dasar atau bentuk badan hukumnya. Apa boleh? Bagaimana kalau mengalami kerugian? Siapa yang menanggung? Ya, kalau belum terbentuk sudah melakukan aksi-aksi itu. Kita bahas lagi pada episode berikutnya, pada sesi berikutnya. Tetap semangat. Pejuang pekerja, pekerja pejuang, buruh pejuang, pejuang buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.